Problem negara ini kan ternyata bukan sekedar mengentaskan kemiskinan, kita punya uang atau tidak, Ya. gitu. Ikan busuk itu dari kepala. Nah, Artinya dia mau menekankan bahwa kepala harus bersih. Kalau lihat dari kekayaan Pak Prabowo itu berapa? 2 triliun? 2 triliun. Tanpa utang. Tanpa utang. Harusnya beliau sudah selesai dalam hidupnya di... Jangan pilih menteri yang belum selesai sekolahnya. Pilih yang doktor misalnya gitu. Yang dokter bukan cuman nggak usah. dokter yang nggak sampai 2 tahun. Dokter dari Ruko. Ada. Siapa? Yang di Thailand. Kalau Thailand saya kalau kebayang Thailand itu Lady Boy. Halo, apa kabar bos? Seru. Apanya? Pelantikan Prabowo hari ini seru. Seru. Aku senang sih lihatnya kelihatan transisinya itu rapi. Kalau sebelumnya kan dari Pak Jokowi ke Pak SBY karena orang yang kubu yang berbeda, Ya. kelihatan ada kekakuan. Kalau ini kan akrab gitu ya, akrab semua. Antara presiden dan menteri. Dan antara presiden dan menterinya dan juga kan orang yang di-endorse sama Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan. Jadi semua keduanya happy. Happy sama-sama happy. Makanya keluarga Jokowi datang semua itu. Keluarga mantan presiden juga ada. hadir, Tadi malam aku ke daerah Halim, banyak banget tentara, polisi. Oh ternyata kepala-kepala negara juga datang. Iya. 19 ya? 19 kepala negara. Dan Bukan Utusan cuma khusus. mantan presiden, mantannya Pak Prabowo. dia datang. Datang. Titik Prabowo. Titik. Dan itu di close up sendiri. Ya. Dan Dan senyumnya penuh arti. Ada senyuman dia hadir sebagai anggota DPR ya, anggota DPR ya. Gerindra ya. Anggota DPR dari Gerindra. Tapi kalau si Didit tentu sebagai keluarga Pak Prabowo ya. Iya. Keluarga Pak Jokowi juga pada datang semua, rame. Termasuk rame sambutannya juga. Rame keluarga sambutan. Prabowo. Cuman beda. Ada perbedaannya lah. Apa? Lainnya tepuk tangan. Ini tepuk suara. Tepuk suara itu beda. Isi kopinya. Ini kalau nongkrong di sini tuh enaknya gitu ya, kopi lengkap. Ada yang ngantri. Ya, teladan memang ada ini. Iya dong, Ilmu kopi. perkopiannya, lu nggak usah buru-buru. Mau Yang nganterin kelas berat lagi. Lu nonton pelantikan kagak? Nonton bang. Apa? Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Ya senang bisa mendapatkan pemimpin baru. Berarti pemilihan lama Senang juga. Senang juga. Dan juga terharu karena harus kehilangan pemimpin yang selama ini udah telah mengabdi untuk negara 10 tahun. selama 10 tahun. Tiap hari lu lihat di TV gitu ya? Iya. Tiba-tiba sekarang besok kagak lagi. Besok nggak ada lagi. Jadinya Terharu? Terharu. Iya. Karena udah nggak memimpin lagi. Makanya tadi pas pelantikan kan dia bawa keluarganya juga kan? Ini Betul. kesempatan keluarga datang buat itu. Betul, dan itu ada momen unik ketika semua mata tertuju kepada keluarga presiden tersebut. maksudnya? Keluarga Pak Jokowi. Iya, ada momen terunik menurut saya karena riuh ramainya itu berasa wah gitu kayak seolah-olah tuh kayak mereka puas akan kinerja Oh, gitu? presiden Hukunya gitu. itu puas, Iya. bukan ngeledek. Oh, enggak, pasti puas. Gitu. Puas ngeledek maksudnya. Wah, enggak, puas akan kinerjanya. Iya. Tapi kamu tadi kan bilang sedih karena sudah kehilangan Pak Jokowi. Tapi Betul. gembira Pak Prabowo yang kan nggak bisa gitu. Harusnya kalau gembira ya gembira Pak Jokowi sudah dilepas gitu Pak Prabowo. Enggak, sedihnya kehilangan pemimpin yang sebelumnya. Gembiranya ada pemimpin yang baru. Pak Jokowi nggak hilang, kok. Dek. Masih ada. Kemarin lu waktu kampanye dapat bansos nggak sih? Dapat. Oh pantas ya. Kena bansos aja lu udah. Kena bansos aja. Muji-muji lu. Begini nih. Frame langsung penuh. Korban bansos. Iya. Makanya muji-muji. Iya. Makanya hati-hati dia ngomong soal Tapi kalau kayak mereka ini bilang suasana pelantikan rame, aku juga sih ngerasain hal yang sama ya. Rame, meriah gitu ya. Karena pada datang semua juga melepas, menyambut. suasana gedung DPR di dalam yang katanya disetting oleh Ya.
oleh anak Prabowo Heeh. itu dengan banyak pepohonan itu dahsyat. Memang Beda banget. memang dibuat seperti pesta gitu ya. Pesta dan Seluruh Jadi pesta. kemeriahan itu bukan cuma di dalam gedung loh. Di luar. Gedung juga. Masuk di dalam gedung yang interiornya diubah itu Iya, diubah. iya, iya. Banyak pohon-pohon dan menurut saya jadi beda. Dan menurutku ya karena termasuk berbeda juga karena Pak Prabowo itu berpidato dengan sangat baik. Oh iya. Terus terang kalau aku selama kampanye kemarin waktu debat, ketika Pak Prabowo itu mau bicara, aku terus terang aja selalu merasa, aduh ini dia ngomong apa ya, takut salah gitu ya. Deg-degan ya gitu, Deg-degan, deg-degan. ya. Betul, Ya, betul, deg-degan. Padahal dia kan orang yang membaca banyak dan iya. punya pengalaman militer yang bagus gitu kan. Tadi benar-benar ditunjukin sama Pak Dan tadi Prabowo. satu persatu dia sebutin semua tamunya, dipanggil satu persatu. Itu kan Berbahasa Inggris juga kan dengan baik ya kan. betul, Ya. menggunakan bahasa Inggris. Itu kira-kira baca prompter kan? Ya. Kalau mengingat tamu berapa tadi? Ya, Berapa belas? Ya, 19-an. tapi wajar lah kan, negara. nama, jabatan kan gitu juga nggak akan ingat ya kalau Iya, itu dan- prompter. Tapi kalau pidatonya itu banyak yang, kalaupun dikasih prompter mungkin pointers karena ada kadang-kadang dia yang menggebu-gebu, Nah, itu pasti nggak Betul, ditulis, pasti betul. nggak ditulis. Dan itu Oh. sudah apa ya, sudah menjadi Susah juga dan nulis dirinya. menggebu. Iya. Pak Prabowo menggebu. Iya, Beneran enggak, nggak? iya, iya. Jadi Tapi bisa aja kan ditulis tepuk tangan gitu kan. Ya. Ngomongin kemiskinan, ini kemiskinan itu target menurunkan kemiskinan. Ya. Termasuk tadi salah satu yang dia bilang kan bahwa jangan ada lagi rakyat Indonesia yang menangis karena miskin. Ini kuat sekali pesannya. Kuat sekali. Iya, dan itu bisa jadi harusnya bukan lagi kemiskinan turun kepada anak cucu. Ah, kalau Tapi dengan pidato Pak yang Prabowo tadi itu kan bagus. Dari kecil nggak pernah miskin. Pak. Nah, justru beliau ini yang memikirkan rakyat miskin sekarang. Ya, 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 ya. Jadi memikirkan rakyat miskin itu nggak harus dari pengalaman masa lalu dia. Karena Jadi bisa jadi orang kaya itu kan paling takut miskin kan. Ah. Jadi dia sangat takut dengan miskin Artinya kita pasti. percaya nggak kira-kira? Bahwa dia peduli dengan orang miskin. Ya, Ya dari janji kampanye dari awal dia selalu ngomong kemiskinan sih. Kemiskinan, peningkatan SDM, makanya kan program-programnya sekolah harus baik, sekolah harus Gratis. gratis, Gratis, sudah. kemudian Betul. harus bergizi. Ya. Kalau anak-anak pergi sekolah nggak makannya kurang, nanti belajarnya nggak baik gitu kan. Ya, Jadi ya. bagus ini. tapi ini kan masih pada tataran jargon. Oh pasti dong, pasti ya, ya. Belum kelihatan. Karena belum kelihatan. problem negara ini kan ternyata bukan sekedar mengentaskan kemiskinan, kita punya uang atau tidak, kan Ya. gitu. Nah, APBN kemarin yang disusun sama Ibu Sri Mulyani 3.000 triliun. Cukup 3.000. besar sebetulnya. 3.000 triliun. Tapi Cukup membayar, besar. membayar utang Bayar utang kan nggak sekaligus. nggak sekaligus. Nggak sekaligus. Selalu. Dicicil dan selalu. Di atas Bunganya. 1.000 Bunganya lebih kan? dicicil. 1.000 lebih, sekian 1.300 atau berapa triliun. gitu. Ya. Jadi kepedulian sama Pak kemiskinan, kemudian juga dia bicara tentang kebocoran. Ini kan salah satu kaitan ya, bahwa uang Kebocoran kita kelebihan. banyak, uang kita banyak. Kalau kemudian itu banyak bocor untuk tidak sampai ke publik. Nah, nggak tahu lah apa kita punya keyakinan bahwa beliau sangat peduli dengan anti korupsi nggak tahu lah ya. Dan soal Mudah-mudahan. kebocoran itu Pak Prabowo mulai periode kemarin itu, yang dulu itu, yang tahun yang lalu. Selalu bocor. Bocor itu. Ya, selalu Itu kampanye dapat bocor-bocor. Artinya kan posisi Jokowi mengendalikan APBN masih bocor dong ya? Kan itu dulu kampanye. Ini ngapain? Ini pendukung Jokowi yang taubat ya begini ini. Ngomongin Jokowi aja, ini ngomongin Prabowo dong. Ya, Ini kita arahnya kan- Pak Prabowo, Pak. Kita kan mau melampiaskan emosi. Jangan Kalau emosi Pak lagi, kita mau Prabowo maju. dulu ngomong bocor-bocor terus jadi bahan bercandaan. Ini sekarang ini harus serius. Harus serius. Harus serius. Harus serius. Harus benar-benar Iya, tidak harus ada dibuktikan oleh Pak Prabowo. Paling tidak ini kan sebentar lagi mau milih KPK. Oh, oke. Pak Prabowo walaupun tidak di wilayahnya Pak Prabowo lagi karena kemarin kan sudah ditetapkan sama Pak Jokowi Pak ya, Jokowi, betul, tinggal betul. presiden ya. Paling nggak nanti dalam pelaksanaannya karena Pak Prabowo juga bilang ikan busuk itu dari kepala. Nah, Artinya dia mau menekankan bahwa kepala harus bersih. Jangan kepala justru jadi sumber pembusukan. tapi mungkin nggak sih kalau misalnya ini kan sebenarnya koruptor ini kan orang-orang yang dibilang nggak takut.
semakin hari semakin banyak. Mungkin nggak Prabowo menyebutkan misalnya kayak di Cina gitu loh, koruptor dihukum mati, berani nggak seperti itu? Mungkin undang-undang kita juga nggak mengatur sampai ke sana ya. Sebagai Tapi kan orang ada yang lagi nanggung di DPR itu Mas, undang-undang aset ya. Dan Kalau aset. ya, mungkin itu bisa jadi salah satu hal. Jadi paling nggak di awal ini optimis lah. Kalau saya Ya. sih optimis saja lah. Kalau lihat dari kekayaan Pak Prabowo itu berapa? 2 triliun. 2 triliun. Tanpa utang. Tanpa utang. Harusnya beliau sudah selesai dalam hidupnya di urusan dunia ini sudah selesai. Itu kalau- yang penting. Kalau Prabowo saya setuju, dia sudah selesai. Makanya pidato di sebelumnya juga kan dia selalu pidato bilang, jangan kirim partai-partai, jangan kirim untuk mau jadi pembantu saya orang yang mau mengambil uang dari APBN. Iya, saya setuju tadi. Kalau Prabowo udah selesai. Iya, Tapi menteri-menterinya belum tentu sudah selesai. Nah, itu Pak Prabowo itu sebagai pimpinan. Iya Itu harus. harus. Jangan pilih menteri yang belum selesai. Nggak apa-apa bertangan besi untuk kebaikan. Nah, Jangan pilih menteri yang belum selesai sekolahnya. Pilih yang dokter misalnya gitu. Yang dokter bukan cuman nggak usah. dokter yang nggak sampai 2 tahun. Dokter dari Ruko. Bisa dong. Iya, Ada ya? ada. Siapa? Yang di Thailand. Kalau Thailand saya kalau kebayang Thailand itu Lady Boy. Ternyata di sana juga ada produk dokter. Kirain. Di Ruko. Ini nanti Mendikbud itu juga gitu, harusnya jadi sorotan. Loh, ini kok kita ngomongin menteri? Bukan, ngomongin Prabowo dulu lah. Nggak Prabowo, ya. Ya. Tapi meriah juga karena ini transisinya baik, kemudian Pak Jokowi juga ikut melepas. Iya. Tadi sama-sama pulang ke istana ya. Iya. Naik mobil buatan Pindad. Itu menarik loh. Prabowo menggunakan mobil putih-putih. Apa nanti iring-iringan mobil kepresidenan nanti warna putih semua ya? Kalau selama ini hitam ya. Selama ini tidak. Tapi Hitam. menariknya kalau buat saya itu, Pindad itu kan dalam negeri ya. Nah, Iya. Nah sama Pak Jokowi juga gitu. SMK. Produk dalam negeri. SMK itu produk dalam negeri. Cuman goib. Oh. Itu dulu dia datang ke Jakarta pakai SMK, Pindad itu kan sudah pulang dikasih Alphard. Jadi kelihatan bahwa orang yang merantau ke Jakarta itu untuk memperbaiki hidup dicontohkan oleh Pak Jokowi. Datang pakai SMK, pulang pakai Alphard. Keren dong. Gitu kalau merantau, jangan merantau ke Jakarta. Benar-benar. Dulu sederhana, pakai baju 100 ribuan gitu kan. Sekarang pulang pakai Alphard. Nggak ikut saya kalau itu. Nggak ikut. Nanti lama-lama omongannya kemana-mana. Ada nanti ngomonginnya makan roti 400 ribu, ngomongin sushi harga dari Jepang. Aduh, saya pulang aja dah. Nggak ikut saya. Loh, belum selesai kita ngomong sudah pulang. Apa kita terus nanti kalau kita ngomongin menteri gitu ya? Iya. Ngomongin menteri itu 12. Pasti lebih menarik. menarik dan banyak yang diomongin karena jumlahnya lebih dari 40. 113 totalnya. Bukan menterinya. Menterinya 59. Betul. Belum. Ini dahsyat itu. Itu nanti Oke. ada rekor sendiri untuk jumlah menteri. Ya, Oke. pulang dulu.